Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mita Patandian. Saya adalah salah satu mahasiswi S1 Farmasi dari Universitas Mulia Reski Makassar. Baiklah, pada video yang ketiga ini saya akan membagikan materi kepada teman-teman tentang retail farmasi dan bisnis farmasi untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi yang diberikan oleh dosen Bapak Apoteker Saparudin MSc. Nah, di dalam dunia farmasi itu kita bisa menjalankan bisnis farmasi, di mana apotik adalah suatu jenis eceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat serta perbekalan kesehatan. Apotik juga merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotik memiliki dua kegunaan, yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan serta dalam bisnis atau persaingan. Retail farmasi adalah kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsep ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep maka ada barang, yang menjadi strategi pemasaran yang modern, yaitu berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah menjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat sebagai pelayanan yang komprehensif atau pharmaceutical care. Dalam pengertiannya ini, tidak saja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian yang lebih luas, mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Adapun konsep dalam pemasaran farmasi yang pertama, industri farmasi memproduksi banyaknya obat, seperti obat etika maupun obat bebas. Satu kelas terapi sama dengan bermacam-macam nama dagang maupun generik. Kemudian obat didistribusikan oleh PBM yang kemudian disalurkan kepada apotik, rumah sakit maupun toko obat. Selain dipasarkan dalam negeri, obat juga diekspor ke berbagai negara. Pemasaran farmasi yang pertama, subspesialis pemasaran di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Yang kedua, tidak terbatas hanya pada produk, tetapi memberikan perhatian yang lebih besar kepada layanan farmasi yang prima. Yang ketiga, memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan dari pasien. Yang keempat, bukan hanya sekedar menjual produk untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian produk farmasi yang meliputi obat keras dan OTC atau over the counter. Kemudian obat keras, dokter penentu utama bahkan penentu tunggal dalam pemilihan dan penggunaan obat untuk pasien. Kemudian pemasaran obat etikal sangat berbeda dengan produk komersial biasa, karena obat etikal adalah obat yang harus diperoleh dengan resep dokter dan hanya dibeli di apotik. Kemudian mempunyai implikasi yang luas dan kompleks pada pemasaran farmasi, termasuk dari strategi, tergantung pasar, positioning maupun implementasi marketing mix. Nah, bagaimana apotik di masa depan? Di mana kondisi yang sekarang itu berdasarkan izin, jual beli belum berbasis pelayanan pelanggan, pola pengadaan barang masih berbasis hubungan penyedia pemasok, belum berorientasi untuk memilih dan mengembangkan, kemudian kebutuhan fungsional dan mengobati atau mengelola penyakit. Nah, untuk apotek di masa depan berbasis non-resep, pelayanan pelanggan, manajemen rantai persediaan, kemudian pembuatan keuntungan, campuran komunikasi retail, kebutuhan psikologi,
mencegah, mengobati, mengelola penyakit, dan mengelola kesehatan. Apotek yang sukses dibangun, yang pertama, operasional yang efisien, yang meliputi produktivitas pegawai, persediaan, HPPN. HPPN itu yang meliputi standarisasi pemasok seperti diskon, faktor harga jual, komposisi dan penjualan, kontrol terhadap barang. Kemudian yang kedua, fokus terhadap pelanggan, yang meliputi survei pelanggan, menetapkan harapan, evaluasi atas kepuasan yang dicapai, dan perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian format retail, orientasi ke pelanggan, kriteria konsisten dan evaluasi kemajuan secara berskala. Kemudian yang ketiga, diferensiasi, meliputi layanan pelanggan yang unik, variasi produk yang unik, dan layanan farmasi yang unik. Jenis bisnis apotek yang paling umum. Yang pertama, apotek retail, yaitu masyarakat dapat menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang umum. Yang kedua, apotek rumah sakit atau klinik, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan obat bagi pasien yang sudah diresepkan oleh dokter. Bisnis apotek ini membantu dokter dalam membuat dosis dan menentukan jenis obat paling tepat untuk pengobatan pasien. Apotek klinik atau rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan farmasi, jadi tidak menjual brand obat secara khusus. Obat yang dijual di apotek bisa juga ditemukan di apotek jenis retail. Kemudian yang ketiga, apotek industrial. Apotek jenis ini khususnya mempromosikan dan menjual obat dari perusahaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk edukasi sekaligus menjawab permasalahan masyarakat akan keluhan sakit. Kemudian yang keempat, obat racikan. Fungsinya tetap sama, yaitu memberikan konseling serta menyediakan obat bagi masyarakat. Meskipun berlabel apotek racikan, namun di sini konsumen bisa mendapatkan obat jadi. Jumlahnya mungkin tidak sebanyak apotek retail sebab fokus utama bisnis ini adalah menjual obat racikan. Kemudian obat perawatan rumah. Apotek ini khususnya menyediakan pelayanan kefarmasian untuk pasien yang dirawat di rumah. Kemudian yang terakhir, apotek riset. Keberadaannya memiliki tugas sebagai peneliti atau riset terhadap obat-obatan yang beredar. Apoteker dan tenaga ahli di dalamnya perlu melakukan serangkaian uji untuk memastikan obat di masyarakat aman dan bermanfaat. Bisnis apotek masih menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Selain itu, apotek pun masih menjadi pilihan utama bagi lulusan farmasi dan apoteker yang akan berbisnis sekaligus memanfaatkan ilmu pengetahuannya. Hal ini didukung oleh alasan bisnis apotek sebagai retail yang selalu dibutuhkan masyarakat dan usahanya yang cenderung stabil. Apotek masih menjadi tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian, juga menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pentingnya seorang farmasi bagi masyarakat. Dimensi penilaian bisnis pelayanan atau servis bisnis yang retail apotek masuk ke dalam 5 kategori. Yang pertama, responsiveness atau tingkat ketanggapan. Kecepatan pelayanan obat dan kecepatan pelayanan kasir adalah variabel pertama yang harus dapat dikualifikasikan dalam standar konsumen. Yang kedua, reliability atau tingkat kehandalan. Faktor pemberian informasi obat oleh petugas apotek, dalam hal ini kejelasan informasi tentang fungsionalitas berikut detail obat dan pandangan konsumen. Yang ketiga, assurance atau jaminan. Faktor berikut meliputi ketersediaan stok dan harga komoditas obat bagi konsumen. Aspek ini dapat diperluas ke dalam pelayanan purna jual dengan menggunakan basis data konsumen atau riwayat konsumen. Kemudian yang keempat, empati. Faktor ini berkaitan dengan modul interaksi personal pihak pengelola apotek dengan pasien, berupa metode pelayanan di tempat dan pembinaan hubungan jangka panjang. Faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap loyalitas yang ditunjang oleh unsur kepuasan emosional konsumen. Kemudian, tangibles atau bukti fisik. Faktor fisik yang dapat dirasakan langsung oleh pasien berupa kenyamanan dan kebersihan ruang tunggu,
tempat duduk, serta ketersediaan faktor rekreatif bagi konsumen semacam TV, koran, atau internet. Adapun manfaat yang akan diperoleh bagi apotek itu merupakan diferensiasi yang efektif, kemudian memberikan nilai tambah yang berarti bagi pelanggan dan pelanggan yang loyal. Kemudian manfaat bagi apoteker meningkatkan citra diri apoteker dan profesi apoteker. Kemudian kompetensi terasa dan teruji. Baiklah,